Elon Musk terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time menjelang akhir tahun 2021. Sejak 1927, majalah kondang tadi secara berkala memberikan predikat tersebut kepada orang-orang yang dianggap sangat berpengaruh pada dunia dalam setahun terakhir. Nama Elon Reeve Musk muncul dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2021 versi Forbes. Menduduki peringkat kedua. Laki-laki berusia 50 tahun itu ditaksir memiliki kekayaan bersih senilai 151 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.156 triliun rupiah. Itu lebih besar dari target penerimaan APBN 2021 yang sebesar 1.743 triliun rupiah. Daftar yang dirilis pada April tahun lalu ini mengumumkan sang pendiri Amazon Jeff Bezos sebagai orang paling kaya di dunia. Kekayaannya sekitar 17% lebih banyak dibandingkan Musk, yaitu 177 miliar dolar Amerika Serikat. Di bawah Musk ada Bernard Arnault dan keluarga dengan kekayaan bersih sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di bawah sang bos Louis Vuitton ada Bill Gates, bekas orang terkaya di dunia yang posisinya digeser oleh Bezos pada tahun 2018. Di bawah Gates ada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Forbes mencatat kekayaan Elon Musk sejak 2017 hingga 2020 terus bertambah. Namun baru dalam setahun terakhir kekayaannya meroket dari 24,6 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2020 menjadi 151 miliar dolar Amerika Serikat pada April tahun 2021. Tak main-main, per 31 Desember lalu, Bloomberg Billionaires Index mencatat kekayaan pria kelahiran Pretoria, Afrika Selatan itu berada di angka 274 miliar dolar Amerika Serikat. Jika Anda melewatkannya, kekayaan Musk sempat mencapai 335,1 miliar dolar Amerika Serikat pada awal November lalu. Itu menjadikannya orang pertama di planet ini yang kekayaan bersihnya mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Penyebabnya tak lain dan tak bukan harga saham Tesla yang terus naik. Meski belakangan saham perusahaan otomotif yang ia dirikan itu kembali merosot hingga 24%, kekayaan Musk tetap berada di atas Bezos pada akhir tahun. Selain menjadi tahun kejayaan bagi Tesla, 2021 juga tahun bersejarah bagi SpaceX. Perusahaan transportasi luar angkasa yang ia dirikan pada 2002 itu berhasil meluncurkan awak sipil pertama ke orbit bumi pada September tahun lalu. Petualangan luar angkasa ini berhasil menarik minat investor dan membuat SpaceX menangguk valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat. Didirikan tahun 2003, Tesla menduduki peringkat sebagai merek otomotif paling berharga di seluruh dunia pada tahun 2021. Tesla juga menjadi merek dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia pada tahun lalu. Laba kotornya pada tahun lalu mencapai 10,83 triliun dolar Amerika Serikat. Lonjakannya nyaris 500% jika dibandingkan dengan laba kotor tahun 2017. Kapitalisasi pasar Tesla mencapai 641 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Maret 2021, lebih dari 6 kali kapitalisasi pasarnya pada Maret 2020. Dengan begitu, Tesla memimpin industri otomotif untuk urusan kapitalisasi pasar. Mengungguli raksasa otomotif Jepang Toyota, Tesla memimpin pertarungan membentuk pasar mobil listrik yang digadang-gadang sebagai mobil masa depan. Secara global, pengiriman kendaraan Tesla mencapai rekor 627.350 unit dalam 3 kuartal pertama tahun lalu. Ini naik lebih dari 61% jika dibandingkan dengan penjualan selama tahun 2020. Asal tahu saja, pada 2020 pengiriman kendaraan Tesla hanya di bawah 500.000 unit. Mayoritas model Tesla adalah mobil penumpang listrik, khususnya jenis sedan dan kendaraan crossover. Pada tahun ini, Tesla berencana merilis truk listrik. Statista mencatat, Tesla Model 3 telah menjadi mobil listrik plug-in terlaris di dunia. Pada Juni 2021, model itu menjadi mobil listrik pertama yang melewati 1 juta penjualan global. Di daratan Eropa, angka penjualannya tak hanya unggul di kelas mobil listrik. Bahkan pada September lalu, Tesla Model 3 lebih laris dibandingkan mobil-mobil konvensional, melampaui penjualan Renault Clio, Dacia Sandero, VW Golf, dan Fiat Abarth.
Apa yang membuat model bisnis Tesla berbeda? Ketika mendirikan perusahaan itu, Elon Musk mempunyai sebuah misi, yakni mempercepat munculnya transportasi berkelanjutan. Alih-alih membangun mobil yang relatif terjangkau dan dipasarkan secara massal, Musk mengambil pendekatan berbeda dengan fokus pada penciptaan mobil yang menarik dan akan menciptakan permintaan terhadap kendaraan listrik. Tidak seperti produsen mobil lain yang menjual melalui dealer waralaba, Tesla menjual langsung ke konsumen. Selain penjualan dan pelayanan, model bisnis Tesla juga didasarkan pada pengisian daya kendaraan listriknya. Tesla telah menciptakan jaringan stasiun supercharger, di mana pengemudi dapat mengisi daya kendaraan mereka dalam waktu 30 menit secara gratis. Ambisi seorang Elon Musk tak hanya di bumi. SpaceX tak ubahnya gerbang yang mengantarkan Elon menuju ambisinya di langit, yaitu membuat umat manusia menjadi makhluk multiplanet. Pada 2002, dia meluncurkan Space Exploration Technologies Corp atau lebih dikenal sebagai SpaceX dengan misi untuk mengurangi biaya eksplorasi ruang angkasa yang mahal untuk akhirnya melakukan perjalanan ke Mars. Selain itu, SpaceX juga punya rencana ambisius untuk membangun jaringan belasan bahkan puluhan ribu satelit di orbit bumi sebagai sistem internet berbasis ruang angkasa. Proyek bernama Starlink itu ditargetkan selesai pada 2027 mendatang. Benarkah SpaceX memangkas biaya eksplorasi ruang angkasa yang mahal? Berikut adalah perbandingan biaya penerbangan luar angkasa menggunakan Dragon kepunyaan SpaceX dengan menggunakan pesawat ruang angkasa yang lain. Selain kenaikan saham Tesla, meningkatnya nilai perusahaan SpaceX dalam setahun terakhir tak pelak mendongkrak kekayaan Elon Musk, dan itu melambungkannya ke puncak daftar orang terkaya di planet ini. Forbes menilai bisnis internet berbasis satelit milik SpaceX yaitu Starlink sebagai pendorong terbesar nilai perusahaan. Di sini kita hanya bisa berharap, semoga saja pendaratan manusia ke Mars bukan gimik belaka untuk menutupi mega proyek sebenarnya, yaitu menguasai jaringan internet dunia. Sebab tak aneh jika akhirnya Starlink dan mobil-mobil nirawak Tesla pada masa yang akan datang bisa membentuk sinergi yang diperlukan itu. Demikian fakta data kali ini, saya Cakri Milar pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.